Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kuliah kita yang pertemuan kelima mengenai tentang modul dan protokol komunikasi Internet of Things ya. Jadi pertemuan kelima ini dalam kuliah Internet of Things kita akan membahas tentang protokol apa ya yang digunakan untuk berkomunikasi, medianya ya. Media ini nanti kaitan dengan apa? Contohnya kalau kita bahas ya secara analogi, media komunikasi contoh pakai koran atau pakai kertas segala macam. Jadi media itu tempatnya. Nah, sama dalam IoT ini tempatnya apa? Tempat untuk komunikasinya, tempat untuk perantara kita naruh datanya ya. Kalau misalnya kertas kan nanti taruhnya apa? Datanya apa? Datanya adalah tinta yang dibentuk karakter. Nah, nanti tempat untuk naruh datanya apa dalam IoT? Nanti ada beberapa hal ya. Tentu dalam IoT sendiri ya, data yang digunakan yang pasti tempat datanya yang pasti dia biasanya adalah frekuensi. Jadi frekuensi itu sebagai apa? Sebagai kertasnya, sebagai tempatnya. Untuk apa? Untuk menuliskan datanya di dalam situ, ya. Jadi yang kita bahas sekarang sekali lagi saya ulangi adalah bagaimana kita menaruh data di tempatnya, ya, atau bagaimana kita menuliskan tinta dalam kertas. Ya, nanti medianya dia berbeda-beda. Begitupun nanti protokolnya, ya, seperti itu. Nah, nanti ada berbagai macam ya protokol komunikasi dalam IoT, tapi tidak semua kita pelajari, ya. Hanya beberapa saja. Jadi mata kuliah ini nanti terbagi jadi dua, yang versi 1 dan versi 2. Ya, nanti setiap pertemuan dia punya ini ya, punya masing-masing penjelasan ya. Jadi untuk pertemuan ini yang kita bahas ada 3 ya. IEEE 802.15.4, Zigbee, dan Wireless HART. Ya, nanti sisanya kita bahas di pertemuan ke-6 ya. Jadi ini terbagi jadi 2 pertemuan. Oke, yang pertama untuk membahas ya, untuk memahami tentang protokol yang kita pelajari saat ini, maka perlu kita melirik tentang namanya OSI layer ya. Jadi basicnya adalah OSI layer. Jadi basic pembentuk media ini adalah OSI layer. Nah, terus apa yang dimaksud dengan OSI layer? Jadi OSI layer itu adalah standarisasi protokol agar bisa digunakan oleh khalayak umum. Jadi kalau kita berkaca di sejarah sebelum-sebelumnya, ketika di zaman itu tidak ada yang namanya standarisasi. Jadi setiap perusahaan komputer, ya IBM dan lain-lain, itu biasanya mereka membuat sebuah standarisasi sendiri. Jadi ketika mereka membuat sebuah program, maka itu hanya bisa digunakan oleh perangkat itu saja. Jadi ketika dia diimplementasikan ke perangkat lain, maka tidak bisa digunakan. Ya, kenapa? Karena perangkat lain itu ya yang dibuat oleh perusahaan lain itu punya standar yang berbeda. Nah, standar itu penting dalam hal Internet of Things. Kenapa? Ya, sebenarnya nggak cuma IoT sih, cuma kalau sekarang kita bahasnya bagian IoT ya. Kenapa penting dalam IoT ini? Ya, kalau sebelumnya saya pernah bilang ya, ada yang namanya interoperabilitas. Bagaimana sebuah perangkat itu bisa berkomunikasi dengan perangkat lain meskipun dia beda perusahaan yang membuatnya. Nah, makanya standar itu penting. Kenapa? Agar bisa berkomunikasi antara satu sama yang lainnya. Nah, OSI layer itu merupakan runtutan untuk cara komputer berkomunikasi ya, membentuk sebuah data ya, bagaimana nanti mereka mengirimkan dan segala macam. Ini standarisasinya. Nanti ada berbagai macam protokol-protokol yang kalau dibilang apa ya, yang mematuhi OSI layer ini ya. Jadi ini standar gold standarnya. Nanti perangkat lain itu dia mengadopsi beberapa layer ya, tidak semua layer yang pasti, mungkin hanya beberapa saja, tapi setidaknya dia mengacu pada OSI layer ini yang paling utamanya. Nah, nanti ada 7 OSI layer standar yang ditetapkan ya. Nanti setiap layer itu punya fungsi yang masing-masing. Contoh, ntar ada layer application, presentation, yang terbagi jadi apa, data. Nanti ada segmentation, nanti di mana data itu dipotong-potong ya. Kemudian nanti ada network ya, paket. Nanti bagaimana data yang dipotong-potong itu dibuat seperti paket ya. Nanti ada tambahan IP, ada header segala macam. Terus nanti bagaimana
data linknya ya, framesnya pakai data itu nanti diurutkan dalam frames, kemudian physicalnya. Nah, physical itu apa? Media untuk penulisan datanya ya, bisa nanti pakai kabel atau pakai wireless ya. Nanti dalam bentuk apa datanya? Dalam bentuk bits ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana, apa yang dimaksud dengan application layer? Nah, ini merupakan layer yang paling atas ya, yang paling dimana dia langsung berinteraksi dengan si usernya, si penggunanya ya. Nanti biasanya dia berupa aplikasi ya. Kalau misalnya kita membuka website, ya tentu browsernya itu ada aplikasinya. Nanti di browsernya itu ada apa? Ada beberapa protokol ya, seperti protokol data ya, seperti HTTP, FTP, SMTP ya. Kalau HTTP dia kaitannya dengan apa ya? Dengan Hypertext Transfer Protocol. Kalau misalnya kita lagi browsing, maka kita menggunakan apa? HTTP ya, dalam hal itu. Kita akses Google ya, google.com itu ya HTTP-nya. Jadi kita mengirimkan apa beberapa ini ya, perintah. Nah, kalau FTP apa? File Transfer Protocol. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan komunikasi pengiriman ini file-file ya. Jadi kalau teman-teman pengen mengakses sebuah server, terus teman-teman pengen mendownload data di server tersebut, maka kita bisa pakai protokol apa? FTP ya. Kemudian SMTP, kalau SMTP itu ya untuk apa? Untuk email ya, untuk apa? Protokol email segala macam. Kemudian nanti ada layer kedua, yaitu tentang presentation layer ya. Jadi data yang dari atas ya, dari application layer itu nanti akan apa? Akan diformat ya. Tentu formatnya apa? Kalau misalnya dia ada enkripsi data atau nanti di decrypt data segala macam ya. Contoh enkripsi data ini penting ya untuk apa? Untuk mengamankan data ya. Biasanya kalau teman-teman pakai browsernya sudah mendukung HTTPS ya, S itu secure ya. Jadi kalau sama HTTP doang tuh dia datanya ya blend. Ada artian kita ngetik sesuatu, maka datanya langsung dikirimkan ke server, tidak ada proses di dalamnya ya. Nah, di presentation layer biasanya dia dikasih apa? Dia dikasih sebuah enkripsi, jadi datanya aman ya, tidak bakal dia apa? Bisa dibaca oleh pihak lain yang tidak mempunyai kuncinya ya. Jadi nanti dalam enkripsi itu dia ada dua kunci public dan kunci private ya. Nanti setiap user ya dia memegang kunci private-nya. Nanti kalau kunci public artinya apa? Semua orang bisa tahu. Nah, data itu nanti akan diolah pakai kunci public. Dan data itu baru hanya bisa dibuka dengan apa? Kunci private. Nah, kunci private itu penting ya. Penting untuk disimpan oleh si pengguna ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya session layer ya. Nanti session layer ini kaitannya dengan apa? Dengan menginisiasi ya komunikasi antara server sama klien. Kemudian setelah menginisiasi dia memelihara. Artinya kalau misalnya mesti ada komunikasi antara satu sama lain, maka dia masih mempertahankan komunikasi tersebut ya. Nanti kalau sudah selesai biasanya apa? Dia akan memutuskan komunikasinya. Ya, jadi ini kaitannya dengan apa? Dengan pembangunan komunikasi antara si klien dan si server ya. Kemudian ada namanya transport layer ya. Jadi data-datanya itu ya tidak mungkin langsung dikirimkan dalam satu paket penuh ya. Misal saya mengirim sebuah gambar ya. Tentu nggak mungkin gambar itu misal gambarnya besarnya sekitar 5 byte. Tidak mungkin 5 byte bits data itu akan dikirimkan secara langsung berurutan ya. Karena ya tidak mungkin terlalu besar bandwidth-nya. Nah, dalam transport layer data itu kan apa? Akan dipecah-pecah ya, dicacah. Jadi dicacah datanya, dikirimkan dia nanti apa? Diperpaketin, ya dipaket-paketin, ya. Jadi datanya dipotong-potong. Jadi nggak bisa langsung satu dikirimkan sampai server seterusnya. Nanti bakal jebol servernya dan juga bakal riskan ya, bakal riskan nanti kalau misalnya ada error tengah jalan, maka ya sayang seperti itu. Nah, nanti data yang pecah-pecah itu ya nggak mungkin dia nggak ada nomor urut ya. Kenapa? Ya karena data itu apa? Harus sekuensial, dia harus berurutan. Artinya dia ada nomor urutannya, walaupun nanti pengirimannya tuh unik ya, itu seperti ini ya. Saya contohkan ya. Misal ada data besar ya, data gede ini, nanti ini dipotong-potong ya, potong-potong. Nah, nanti setelah dipotong-potong, ya biasanya dia sama besar ya. Nanti dikasih apa? Dikasih nomor urut ya 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ya, ketika sudah kasih nomor urut, maka nanti dia dikirimkan per potongan-potongan itu. Nanti di layer lain ya, kalau layer ini dia hanya memotong-motongan saja. Ya. Nah, 5, 6. Ya, setelah dipotong-potong. Nah, tapi dalam pengiriman nggak perlu namanya di sequential. Dalam artian nggak perlu 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu. Tapi dia bisa apa? Terserah. Dalam arti nanti mungkin 1 nyampe duluan, atau 6 nyampe duluan. Mungkin yang nomor 3 atau 4 nyampe terakhir. Nggak ada masalah. Selama dia punya urutannya, maka nanti si server atau si klien yang menerima data itu bisa menyusun ulang selama dia punya nomor urutnya, ya seperti itu. Nah, dalam hal ini biasanya dia nanti penentuan protokol transmisi data, ya, TCP atau UDP, ya. Jadi beda ya. Kalau yang ini dia protokol transmisi data. Kalau TCP artinya apa? Connection oriented. Artinya data yang dikirimkan itu biasanya terjamin nyampainya. Jadi kalau misalnya data ada yang rusak atau enggak, dia ketahuan. Dan biasanya dia minta si klien atau server dia biasanya akan minta balik. Tolong kirimin saya detail lagi. Kenapa? Karena datanya rusak. Ada urutan yang hilang. Ya. Tapi kalau UDP, ya udah dia masa bodoh. Berarti saya ngirim data nih. Tapi ya udahlah, serah ngirim. Dan si klien atau server yang nerima, ya wes dia legowo aja. Mau datanya rusak atau kayak pun ya terserah gitu. Nggak peduli si klien atau servernya, ya. Seperti itu. Oke, kemudian nah di network layer, nah nanti setiap data yang sudah dipotong-potong itu, nanti dia dikasih apa? Dikasih header. Nah, header ini semacam kalau kita andaikan dalam analogi pengiriman surat, itu kayak kasih alamat segala macam, ya kasih keterangan ya. Jadi ini kayak amplop yang diisi satu lah ya. Jadi kan tadi misal nih kalau kita andaikan lagi ya, eh, kita nulis surat itu pena itu tertulis surat itu adalah application layer-nya, interface kita antara si kita dengan si medianya ya, pena itu. Kemudian nanti, nah ini misal surat kita pengen supaya nggak dibaca orang, itu dikasih kode-kode aneh ya. Dan yang punya kuncinya itu cuma kita sama si dia, sama si servernya itu. Nah, itu percentage layer. Kemudian, nah karena surat kita tuh panjang dan besar, kita potong-potong. Jadi kita ngirimnya nanti tidak dalam tidak dalam satu amplop ya, karena terlalu besar. Enggak, supaya hemat, kita potong-potong suratnya, kita kirim dia per amplop-amplop. Nah, di transport layer, di session layer ya. Jadi session layer kita membangun, jadi kita pengen ngirim itu kita harus tahu dulu siapa yang kita kirim ya. Jadi kalau transport layer kita pecah-pecah dulu suratnya. Nah, kemudian di network layer, nah kita masukin surat amplop itu, terus kita kasih tujuannya segala macam ya, IP tujuannya, terus IP pengirimnya ya. Ini kayak kita ngasih informasi ya, kayak kita ngirim paket terus kita kasih informasi tujuannya kemana segala macam lah gitu ya. Itu network layer. Nih di data link layer. Nah, di sini kita penentuan kita kelompokkan frame-frame tadi tuh, frame-frame yang headernya tuh. Jadi kan udah jadi satu jadi frame ya. Kemudian di sini kita kasih MAC address segala macam ya, flow control ya, koreksi kesalahan. Nah, di sini kita menentukan juga perangkat jaringannya ya, atau kita pakai hub, bridge, repeater, atau pakai switch ya di data link layer ini. Nah, di physical layer, kan di sini kita tentuin kita mau pakai ekspedisi mana ya, atau kita pakai kabel, atau kita nanti pakai wireless. Wireless itu ada banyak seri ya. Apa dia pakai Zigbee atau pakai Bluetooth atau pakai segala macam. Ini medianya ya, physical layer-nya seperti itu. Jadi ketujuh yang tadi itu merupakan standar umumnya ya, standar umumnya. Nanti beberapa protokol komunikasi dia tidak bisa jadi dia tidak memakai semua 7 itu. Ada yang pakai 5, ada yang pakai 4 atau pakai 6 ya, tergantung dari siapa pembuatnya. Ya, seperti itu. Nah, ini analoginya ya, bagaimana cara gampang kita memahami si OC layer ya. Jadi kalau yang layer 7 sampai 5, yang tadi application, terus presentation, ya, session,
sama transport itu kaitannya dengan apa? Dengan isi data dan isi surat. Nah, kalau layer 4 ya, layer 4 nanti kaitannya dengan apa? Dengan isi surat. Jadi kita masukin isi surat itu ke mana? Ke amplop. Ya. Jadi kalau 75 itu apa? Ini 765 ya. Ini kaitan dengan isi surat. Kemudian ya transport kita masukin dia ke mana? Ke surat, ke amplop ya. Layer 3 kita kasih ya header infonya ya, memberikan alamatnya dan segala macam. Kemudian kalau layer terakhir 2 dan 1 itu kaitan dengan apa? Dengan pemilihan kita mau ngirim pakai apa ya, entah pakai jalur darat atau jalur udara yang lebih cepat itu ya. Jadi tergantung kita yang sendiri ya, seperti itu. Jadi ini analoginya. Jadi pengiriman data itu ya kita memimik ya, mencontoh ya ekspedisi yang sudah lebih lama stabil ya. Jadi sama aja. Jadi nggak ada beda antara pengiriman kita paket biasa ya, benda biasa, dengan pengiriman paket data kita, data digital, itu sama persis ya, sama persis. Jadi tidak ada yang perlu dibingungi ya dalam memahami bagaimana cara data itu dikirimkan. Oke. Oke, yang pertama kita masuk ke IEEE 802.15.4 ya. Jadi kalau dibilang ini sama aja kayak WPAN ya, Wireless Personal Area Network ya. Tapi dia versi low data rate ya. Jadi LP1 ya, LP1. Low data LWPAN ya. Nah, kalau Personal Area Network artinya ya dia hanya sebatas dia sendiri ya. Contoh, kalau yang personal area network ini kayak kita punya laptop ini kita hotspot, nanti hotspot itu terhubung dengan beberapa perangkat, ya ntar terhubung dengan HP atau proyektor segala macam, yaitu berarti personal area network atau printer ya, maka itu personal area network, jadi dia hanya sebatas dia sendiri. Nah, jadi IEEE 802.15.4 ini dikembangkan ya untuk mengontrol aplikasi, kemudian karena dia low data rate sehingga perangkatnya itu pasti dia akan apa? Menggunakan daya rendah ya. Jadi kalau semakin data rate itu pengiriman datanya semakin rendah, maka nanti daya akan semakin rendah, maka nanti akan awet ya dalam sisi apa? Dalam sisi penggunaan dayanya ya. Nah, dalam 802.15.4 ini dua layer yang digunakan ya. Jadi yang physical sama MAC. Ya, nanti ada lagi ya, ada di dalamnya ya. Jadi sebelum network layer itu dia ada tambahan ya, ada logical link control dan service specific convergence. Ya, jadi ini sub layer. Jadi diantaranya ya, diantara data link layer ya dengan network layer. Dia ada perantaranya, LLC dan SSCS. Nah, 802.15.4 ini dia konsumsi dayanya yang diminimalisir ya, karena jarang terjadinya pengirim data dengan low duty cycle ya. Jadi datanya tuh dikirimnya ya jarang yang versi low duty cycle, makanya dia konsumsi dayanya ya sangat rendah ya. Paling minimum adalah 0,5 ya, miliwatt ya. Ini sangat rendah sekali. Nah, masalahnya ya kalau transmit datanya dia harus line of sight. Apa LOS itu? Line of sight itu artinya dia yang kita kirim itu terlihat. Artinya dia tidak ada obstacle, tidak ada penghalang ya. Itu maksudnya. Nah, kalau LOS ini karena dia tidak ada penghalang antara transmitter dan receiver-nya, maka nanti komunikasinya bisa 1 km ya. Cuma nanti tergantung bagaimana kondisi lapangan ya. Artinya tidak bisa kita tentukan. Cuman kalau misalnya dia bagus dalam artian tidak ada penghalang, maka dia bisa sampai 100 meter, 1000 meter. Nah, topologi jaringannya ntar dia ada star sama mesh ya. Star tuh gimana? Star tuh gini ya. Ada pusat, ada klien. Ya, ini star. Jadi si klien ini nanti kalau pengen berhubungan dengan yang lain, maka dia melewati pusatnya dulu, ya, servernya dulu. Kalau mesh, ya, mesh itu setiap node, ya, dia terhubung dengan masing-masing, ya. Jadi satu node bisa terhubung dengan masing-masing ya. Jadi kalau ini nih, kalau saya bilang ini adalah
tipikal jaringan rumah kita, ya. Contoh kalau teman-teman punya IndiHome, tentu router itu adalah apa? Sentralnya, pusatnya. Jadi teman-teman tuh nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain tanpa apa? Tanpa routernya. Tapi kalau yang mesh itu adalah bagaimana internet kita dibangun, ya. Jadi internet kita ini bukanlah tertipe sentral seperti Star, tapi mesh, ya. Jadi setiap data server tuh dia terhubung dengan yang lainnya tanpa pusat, tanpa pusatnya, ya. Jadi semua terhubung satu sama lain, ya. Jadi unik lah, jadi unik dalam sisi apa penerapannya, ya. Penerapan topologi jaringan di dunia ini, ya. Tapi kalau dalam yang kita bahas ini 802.15.4 ini dia menggunakan dua jenis, ya, yang star dan mesh, ya. Kalau star itu saya ulangi lagi dia ada pusatnya, nanti klien terhubung dengan si pusat. Jadi kalau pengen klien ini terhubung dengan ini, maka dia nggak bisa langsung, nggak bisa kayak gini, tapi dia harus lewat tengah, ya. Jadi kalau tengah mati, ya wes mati semua, ya, seperti itu. Tapi kalau yang mesh, ya, kalau mesh karena dia satu node bisa terhubung dengan semuanya tanpa ada perantara, maka tidak ada masalah, ya. Cuma nanti dalam implementasinya si mesh ini lebih mahal. Kenapa? Karena dia harus menyediakan media ke semua ini, ke semua node. Sedangkan kalau ini kan dia hanya menyediakan media ke satu pusat, ya. Sedangkan kalau ini dia harus menyediakan media ke setiap node yang lain, ya. Jadi ada kurang dan lebihnya lah, seperti itu. Oke. Nah, varian dari 5802.15 nanti ada beberapa jenis, ya. Ada A, B, ada C, D, E, F, G. Ya, nanti setiap seri, ya, setiap tipe itu punya fungsi yang masing-masing, ya. Ada yang untuk Cina, Jepang, ada yang untuk industri, ada yang untuk FID, ada untuk smart grid dan lain-lain. Ya, nanti tipe IEEE itu ada dua jenis, ya. Yang 802.15 ini ada yang FFD, ya. FFD itu ntar ada 3 jenis juga. Ada yang PAN koordinator, ada router, ada device. Kemudian RFID ada yang device, ya. Nanti apa yang dimaksud kita bahas lebih di slide selanjutnya, ya. Jadi saya ulangi lagi, FFD, ya, ada RFD, ya. FFD itu PAN ada terdiri 3 juga, ada PAN koordinator, ada router, ada device, kemudian RFD ada device. Nah, apa fungsi dari kedua hal itu? Kalau FFD, ya, full function device, artinya dia bisa berkomunikasi dengan semua perangkat, mendukung semua protokol. Jadi nanti dia ada namanya koordinator, yang ketua utamanya, ada router, yang dia jadi penghubung-penghubungnya, ada device, ya, ada end device-nya. Device-nya ya sebagai apa? Sebagai, ya, end device-nya, ya, titik akhir, ya. Nanti si FFD itu bisa jadi semua ini, bisa berkomunikasi dengan semua ini, ya. Dia bisa komunikasi dengan PAN koordinator, dengan router, dengan device. Tapi kalau RFD, reduce function device, ya, dia hanya bisa berkomunikasi dengan FFD. Nah, apa kelebihannya? Kalau RFD dia pasti rendah komunikasinya. Kenapa? Karena dia cuma satu peran, ya. Tidak seperti FFD yang dia bisa 3 peran. Ada matian, mungkin dia satu sisi dia membaca sensor sebagai device. Terus dia mengirimkan data itu ke router atau ke PAN koordinator. Tapi di satu sisi juga dia menerima data dari sensor lain, kemudian dia mengirimkan ke router lain atau ke PAN koordinator lain. Nah, ini kan ketika dia punya dua pekerjaan, itu kan akan memakan resource, ya, memakan sumber daya, ya. Makanya FFD itu jadi boros, ya. Kenapa? Karena dia bisa jadi selain dia mengolah datanya sendiri, tapi bisa jadi dia berurusan dengan perangkat lain. Nah, tapi kalau RFD, ya, dia hanya bisa komunikasi dengan FFD atau yang sebagai router atau sebagai PAN koordinator. Ya, dia hanya bisa komunikasi dengan itu aja. Dalam artian dia nggak bisa menerima data dari lain, kemudian meneruskan ke yang lain. Nggak bisa si RFD. Makanya dia konsumsi dayanya rendah. Sehingga, ya, nanti impact-nya ya pasti CPU sama RAM-nya minimal, ya, karena dia hanya
fokus dengan dirinya sendiri, ya. Beda dengan FFD yang dia harus mengatur jaringan, ya. Dia menghubungkan antara router satu dengan router lainnya, atau nanti router dengan si PAN koordinatornya, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ZigBee, ya. Nah, ZigBee ini kalau dibilang adalah protokol yang umum ya digunakan dalam komunikasi wireless sensor network, ya. Terlebih kalau dia dalam smart home, dia sangat sering digunakan ya. Dalam artian kalau smart home yang biasa digunakan dia pakai WiFi ya. Cuma kan kalau WiFi ya dia tentu saja secure-nya nggak terlalu. Ya, makanya kalau dalam ini dia pakai perangkat lain, dia pakai media lain, dia pakai ZigBee walaupun sama-sama di 2,4 GHz, tapi dia beda protokol ya. Tapi dia lebih eksklusif ya ZigBee ini ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ZigBee ini ya dia masih menggunakan layer IEEE 802.15.4 kan. Kan kalau layer 802.15.4 itu kan dia di bagian ini ya, dia di bagian physical sama data link layer. Nah, di ZigBee ini dia menggunakan 3 dan 4 ya, layernya sebagai standar komunikasinya. Nah, ZigBee ini dia digunakan untuk peningkatan ya, termasuk dalamnya valid nodes ya. Terus dia juga aman karena dia enkripsi. Kemudian nanti ada data routing, kemudian dia mampu ya, membangun sebuah jaringan bertipe topologi NAS ya, mesh ya. Jadi ZigBee ini dia topologi mesh ya. Jadi kalau dibilang emang dia paling populer ya mesh, dan dia tidak ada pusatnya. Jadi artian nanti setiap perangkat itu bisa menghubungkan antara satu sama lainnya ya. Seperti itu. Nah, ZigBee itu ya nanti dia mengcover layer application sampai layer network. Sisanya si ZigBee ini dia menggunakan protokolnya si IEEE 802.15.4 ya. Jadi gabungan ya. Jadi ZigBee ini dia hanya mengurusi di bagian data layer ya sampai urusan transport sama network, tapi kalau di bagian physicalnya dia nanti diatur oleh 802.15.4 ya, seperti itu. Nah, ini topologi ZigBee-nya. Jadi dia kalau dibilang sebenarnya nggak terlalu murni ini ya, nggak terlalu murni mesh ya si ZigBee ini. Kemudian dia bisa penggabungan antara star sama mesh ya, atau dia bisa star sendiri. Jadi secara umum ZigBee ini terbagi menjadi 3 perangkat. Ya, sama kayak tadi si 802.15.4 ya. Kenapa? Ya karena sama dari sisi layernya, ya sisi layer paling bawah. Layer apa? Layer data link sama layer physicalnya ya, sama persis. Karena ya, makanya dia sama dari sisi apa? Dari sisi tipe-tipenya. Ada router, ada koordinator, ada end device ya. Nah, kalau end device tentu saja dia nggak bisa berhubungan dengan si antara satu sama lain. Jadi end device nggak bisa berkomunikasi dengan end device lain. Dia butuh yang namanya router. Nah, routernya gunanya apa? Ya gunanya untuk menghubungkan antara satu sama lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, contoh yang dia tipe awalnya star, nanti dia ada namanya koordinator. Jadi koordinator ini supaya seperti server utamanya, server pusatnya, di mana dia sebagai penampung ya. Kalau di gateway lah ya, di gateway-nya, pintu gateway-nya. Dia sebagai penampung, dia sebagai pengatur ya segala macam ya. Kemudian nah tipe star, end device ya, hanya bisa berkomunikasi dengan si koordinator atau si routernya ya. Ya. Jadi ini nggak murni si mesh ya, walaupun nanti dia lebih banyak diimplementasi dalam si mesh ini. Nah, kalau si star ini ya si Y nggak bisa komunikasi dengan si Y. Kenapa ya? Karena dia memang bukan peran dia. Ya, maka si Y nanti berhubungan ya. Misal si Y merupakan server klien yang dia berguna untuk membaca sensor suhu. Nanti suhunya ini dikirimkan langsung ke G ya. Jadi tidak bisa dia langsung komunikasi dengan si Y. Ya karena memang bukan perannya ya. Kemudian nanti ada yang namanya cluster tree ya. Ini
dia dia ini ya, jadi kayak kayak ada bercabang-cabangnya gitu. Jadi nanti ada yang namanya router, ada namanya koordinator. Jadi router ini dia sebagai apa? Penghubung, ya penghubung atau merouting, dia merutekan arah ini ya, arah datanya ya. Jadi Y dalam kasus ini Y nggak langsung ke G, artinya dia ditumpuk dulu, dihubungkan dengan A, nanti si A akan mengirim balik apa yang dikirimkan oleh si Y ya. Ke siapa? Ke gateway-nya, ya ke koordinatornya, seperti itu. Jadi sama juga yang di sebelah kanan ini, Y ke A, kemudian A mengirimkan ke G. Nah, dalam hal mesh, nah ini baru, kalau mesh ini udah mati, nanti satu router ya, bukan end device nggak bisa jadi penghubung. Router ini, dia bisa menghubungkan, ya, satu sama lain. Contoh nih, jadi dan karena dia menghubungkan, berarti dia tidak ada yang namanya dependent. Dia tidak bergantung ya dengan satu jaringan. Contoh, misal Y yang ini ya ngirim data ke sini, terus lanjut ke sini, lanjut ke sini, ya, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Nah, misal si B mati, crack mati si B, ya, artinya dia tidak bisa mengirimkan data. Maka si Y ini nanti akan ngirim data ke sini lagi. Karena si B mati, dia pindah jalur, otomatis pindah jalur. Nah, ke D, atau dia masih ke F. Nah, kalau F-nya mati, dia kemana ya? Ke E. Nah, E kemana? Ke G. Ya. Nanti si G kemana? Ya, bisa ke internet, atau mungkin ke jaringan lain. Ya, tergantung dari setup-nya. Ya, tergantung dari setup-nya. Nah, karena dia mesh, artinya apa? Artinya dia tidak terikat. Dalam artian kalau misalnya tadi ya, kalau tadi B itu mati, yang jalur awalnya dia lewat B, tapi karena B mati, maka dia bisa lewat apa? Lewat si C. Ya, dia otomatis seperti itu. Jadi ada ini, kalau bilang ada jalur cadangan, ya. Jadi data tetap aman, ya, tetap bisa nyampe, ya. Karena apa? Karena dia punya sistem recovery-nya, ya, seperti itu. Nah, Zigbee Mesh ya, jadi dalam mesh ini nanti setiap node dia bisa komunikasi ya antara satu sama lain. Jadi si router dia bisa komunikasi antara satu sama yang lainnya. Kalau misalnya si A ini tidak bisa menjangkau si B, maka ya nanti dia akan cari alternatif lain ya. Atau dia langsung ke C. Kenapa ya? Karena si B nggak bisa dihubungin ya. Maka dia cari alternatif lain. Dalam hal ini apa? Si C. Ya. Kemudian dari D, ya D nanti cari mana yang bisa dihubungi, ya entah E atau F, itu mana yang tersedia. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya tadi ada skenario, kalau misalnya salah satu jaringannya mati, maka nanti ya si jaringan itu tentu dia nggak habis akal ya. Selama masih ada node yang hidup, maka dia akan berusaha untuk apa? Terhubung ke gateway-nya, si koordinatornya, ya. Ya makanya kalau misalnya nih C yang mati, yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya C yang mati, ya, dia akan balik ke A, B, D, E, G, ya. Artinya dia punya akal, ya. Dia punya seperti kecerdasan buatan, yang dimana dia bisa mencari jaringan, ya jaringannya itu. Jadi dalam Zigbee Mesh ini kita merasa punya aman itu. Jadi aman data bakal nyampe. Ya, kenapa? Karena kita punya cadangan jalur ya. Ini kalau seandainya kayak kita di Google Maps ya. Misal Google Maps itu pasti kan dia ada ini, ada apa? Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, dia biasanya ada jalur alternatif ya. Nanti ada jalur utama yang warna biru, nanti ada jalur alternatif yang warna abu-abu. Nah, kita bisa milih jalur itu. Misal kalau jalur yang biru itu tiba-tiba ada hajatan, ya, sehingga ditutup, maka kita bisa pilih jalur lain, ya, jalur alternatif. Nah, sama seperti Zigbee Mesh ini. Selama kalau jalur utamanya dia mati, maka dia akan mencari jalur lain yang lebih aman. Yang pokoknya yang bisa sampai ke si gateway, ya, si gateway ini. Nah, ini yang tipe jadi dia ada 3 jenis ya. Ini sama kayak 802.16.4 ya.
Ada yang sebagai koordinator, ada yang sebagai router, ada yang sebagai end device. Nah, kalau sama aja di dalam ZigBee, dia ada sebagai koordinator. Nah, ini sebagai inti jaringannya. Ya, jadi dia sebagai ketua utamanya, nanti dia akan menghubungkan dengan jaringan lain. Bisa lewat internet atau jaringan lokal yang lain. Atau mungkin jaringan lokal yang berbeda protokol. Ya, jadi sebagai penghubung. Ya, jadi sebagai pusat utamanya si ZigBee. Nah, nanti di setiap satu jaringan ZigBee ya cuman hanya ada satu koordinator, satu gateway, ya. Nah, ZigBee ini nanti menyimpan informasi mengenai jaringan di bawahnya dan di luar. Jadi dia sebagai pintunya, dia sebagai pintu utamanya, pintu gerbangnya, ya. Dan juga dia menyimpan enkripsi datanya, ya, kunci keamanannya. Artinya dia menyimpan kunci private-nya, ya, seperti itu. Nah, nanti kalau router, ya router itu dia sebagai penghubung aja, penerus info, ya. Jadi router tuh dia bisa jadi sebagai end user, ya. Artinya dia end user itu dalam artian dia bisa dihubungkan dengan sensor, membaca sesuatu, tapi dia juga bisa sebagai sebagai pengatur jaringan, ya seperti itu. Tapi kalau end device, ya dia hanya bisa berkomunikasi dengan router atau koordinator, dia tidak bisa berkomunikasi antara satu dengan lainnya, ya. Persis sama kayak 802.16.4, ya. Dia hemat daya, ya karena gunanya cuman sensing sesuatu, ya. Cuman membaca sensor, kemudian kirim ke router, ya. Tidak seperti router atau gateway yang dimana dia harus mengatur jaringan segala macam. Terlebih si koordinator yang dimana dia harus mengatur jaringan antara jaringan luar sama jaringan dalam, ya. Maka dia jauh lebih gede lagi resource-nya, ya, seperti itu. Nah, apa aja aplikasi si ZigBee? Ya banyak sekali. Ya, dia yang pasti kalau dalam smart home ya dia sangat banyak digunakan, ya, si ZigBee ini. Karena lebih aman dan juga dia kalau dibilang eksklusif jaringannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya untuk materi ini ada namanya hard and wireless hard. Nah, hard ini dia kepanjangannya adalah Highway Addressable Remote Transducer. Jadi ada jenis ya. Jadi kalau hard ini ya dia wired dalam artian dia pakai kabel dan pakai kabel tembaga, ya, kabel LAN segala macam. Tapi yang versi terbaru dia wireless, dalam artian dia menggunakan media frekuensi dalam hal pengiriman datanya, ya. Nah, nanti sebenarnya dia sama persis dengan si hard, ya. Hard itu nanti dia menggunakan 5 layer, ya, physical, data link, network, transport, sama application, ya. Jadi wireless itu cuman physicalnya yang berbeda, ya. Nanti tetap sama semua, dalam artian dia sama dari sisi OSI layernya, layer ini sama, nanti physicalnya dia berbeda, ya. Kalau hard ya tentu saja dia pakai kabel tembaga, ya, kabel LAN, dan wireless hard ya dia pakai frekuensi, ya. Nah, hard mencakup sebagian besar perangkat yang tergabung di berbagai jaringan, kemudian wireless hard juga memungkinkan pergantian perangkat lebih murah dan lebih mudah. Pasti, ya kenapa? Karena kalau kita mengganti perangkat dalam hard doang, yang hard yang tanpa wireless, ya kita tentunya ya agak repot, ya. Kenapa? Karena biasanya dia paketnya statik, ya. Dalam arti kalau statik dia tidak mobile, ya. Ini biasanya dalam sisi akses perangkat dia jauh lebih sulit, ya. Contoh kalau misalnya perangkatnya berada di dalam segala macam, ya, dalam tempat, maka kalau kita pengen mengupdate programnya ya agak repot kalau misalnya dia berkabel segala macam, kalau dia rusak segala macam, ya. Nah, kalau misalnya yang wireless hard dia lebih simple dan lebih murah, lebih mudah, ya. Kenapa ya? Karena sudah wireless, sudah kita pengen update itu tinggal misal ada di atas, ya, di suatu yang tinggi, ya, tinggal kita pakai OTA, ya, over the air, ya, sudah aman, ya, sudah bisa diupdate lewat wireless itu sendiri, ya, untuk program segala macam.
Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Dalam hal ini yang wired sama wireless itu nanti di bagian fisikalnya, yaitu di bagian data link sama network layer-nya. Ya, karena media pengirimannya yang berbeda. Ya. Nah, dalam wired HART, ya, dia tidak memiliki network layer. Ya, seperti itu. Nah, hard physical layer, ya tetap dia menggunakan 802.15.4. Ya. Nah, dia menggunakan pita frekuensi di 2,4 GHz. Ini sama kayak Bluetooth, sama kayak Wi-Fi biasa ya. Zigbee pun pakai 2,4 GHz, tapi tidak semua perangkat protokol yang wireless itu menggunakan 2,4 GHz, tidak semua. Nanti di Z-Wave ya, dia kalau nggak salah menggunakan sekitar 700 MHz, 700 sampai 800. Nanti di RFID dia menggunakan 13, MHz segala macam. Jadi tidak semua menggunakan 2,4 GHz ya. Cuman kalau yang ini dia karena apa ya? Karena menggunakan protokol yang sama di bagian physical dan data linknya ya di 802.15.4, maka pasti pita frekuensinya sama semua. Sama-sama di 2,4 GHz ya. Nanti di bagian atas yang berbeda. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pakai lihat ini yang kita bahas di awal tadi ya, maka ya tentu saja nanti sama kayak Zigbee segala macam dari sisi penerapan bagian physical dan data link layernya. Nanti 2,4 GHz ini dia pakai 15 kanal ya, 15 kanal pita ya untuk meningkatkan kehandalan segala macam. Nah, dalam data link layer nanti dia dipastikan untuk terbebas dari interferensi dan komunikasi yang lancar ya. Itu dicapai dengan super frames dan TDMA. Nah, super frames ini nanti terdiri dari paket data yang terpisah sejauh 10 milisecond ya. Jadi dia ada semacam urutan ini ya, urutan pengirimannya ya. Nanti setiap data itu setiap paket data yang dikirimkan terpisah 10 milisecond supaya tidak ada interferensi ya antara data. Nah, setiap frame ini nanti mengontrol waktu transmisi untuk menjaga tidak ada interferensi dan komunikasi, untuk menjaga tidak terjadinya interferensi. Jadi supaya data itu nanti tidak bertabrakan ya. Makanya dikasih jeda waktu 10 milisecond setiap paketnya ya, setiap frame-nya itu ya, seperti itu. Dan menciptakan komunikasi yang handal. Jadi karena tidak ada interferensi sehingga datanya itu aman ya. Sehingga nanti si receiver-nya menerima data secara utuh, maka komunikasinya pasti handal ya. Nanti di sini dia pakai layer ini nanti mengelompokkan channel hopping-nya sebagai channel lompatannya, kemudian channel blacklisting. Ya, nanti blacklisting itu apa? Nanti kalau misalnya dia dapat kanal pita, ya, jadi dari 15 itu ada kanal yang jelek. Nah, berarti kalau misalnya kita ngirim data di kanal itu, terus tiba-tiba dapatnya hancur sinyalnya, ya, dan si receiver menerimanya itu data yang rusak, maka nanti dia bisa memblacklist channel tersebut, ya. Jadi dia aktif mencari channel yang bagus, ya, seperti itu. Jadi channel yang jelek itu ketika nanti banyak interferensinya, ya, maka nanti dia akan mengeluarkan sebuah maklumat ya, tidak boleh menggunakan kanal pita itu, ya. Nah, di bagian network dan transport layer, nah di sini dia sebagai ini ya, menangani berbagai macam traffic, ya, routing, session creation, dan keamanan, ya, dari bagaimana data itu diolah. Nah, di wireless HART, ya, beracuan dengan mesh networking untuk komunikasinya dan jadi dia pakai mesh ya, tetap pakai mesh. Kenapa ya? Karena basicnya 802.15.4, ya. Itu basicnya. Jadi ketika basicnya sama, maka nanti dia biasanya topologi pasti sama. Ya. Nah, nanti setiap perangkat ya, dia punya peran ya untuk meneruskan pesan dari setiap perangkat. Jadi ya dia sebagai routing ya. Jadi dia nggak cuma sebagai end device, tapi dia sebagai routing juga. Ya, dia sebagai routing. Nah, uniknya nanti setiap perangkat itu dia akan diupdate jaringannya. Contoh misal, ya sama aja. Kayak tadi jaringan mesh ya. Kalau misalnya satu node tuh mati, maka nanti dia akan bisa apa? Mengupdate.
Dan nanti data itu bakal tidak masuk ke apa? Ke mesh yang ke node yang mati. Maka dia akan cari node lain selama dia bisa terhubung ke gateway-nya, ya. Jadi dia pintar, dia punya artificial intelligence di situ. Nah, dalam hal ini network layer si HAT ini terdiri dari beberapa gabungan, ya, oscillator-nya. Network, transport, dan session layer. Jadi digabung dalam satu layer, ya, layer si HART. Dalam application layer, ya, tentu saja nanti dia menangani komunikasi, ya, antara gateway, ya, dan perangkat melalui serangkaian pesan command dan respon, ya. Kemudian dia bertanggung jawab, ya, untuk mengekstrak komen dari pesan tuh dan eksekusinya. Jadi dia buka pesannya, kemudian dari pesan itu dia akan menjalankan perintahnya. Ya, kemudian nanti setelah jalankan perintah, maka ntar dia ada respon, ya, menghasilkan respon dari situ. Nah, nanti ya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau dalam application layer ini ya sama antara wired sama wireless, sama-sama menggunakan fungsi yang sama dalam application layer. Nah, wireless HART cognition control. Bagaimana cara si wireless HART ini mengatur trafficnya, ya, mengatur jaringan datanya supaya dia tidak jadi antrian yang sangat panjang, ya. Jadi supaya tidak numpuk datanya itu. Nah, jadi gini, dalam kanal 2,4 GHz ini nanti dia biasanya terbagi jadi 26. Cuman si wireless HART dia hanya menggunakan 15. Kenapa? Karena nanti di beberapa negara, ya, atau di beberapa daerah itu ada semacam batasan, ya. Jadi yang namanya frekuensi itu sumber daya, ya. Tidak seperti air, ya, tidak seperti udara yang dimana dia sumber daya yang terbarukan. Dalam dia bisa diolah, bisa diperbaharui. Nah, frekuensi meskipun kalau dibilang dia tidak terlihat, tapi dia bisa dirasakan. Frekuensi itu sumber daya yang terbatas, ya. Sumber daya yang terbatas. Jadi frekuensi itu benar-benar diatur. Ada namanya ultra high frekuensi, ya. Itu ada, biasanya dia buat TV segala macam. Nanti ada namanya frekuensi radio yang dia, teman-teman kalau dengar radio yang PM, yang ini ya, yang PM, ya. Ada AM, ya, ada AM amplitude, ada FM, kok FM. Ada AM, ya, amplitude modulation. Tapi kalau yang radio AM tuh jarang denger, ya, jarang sekali orang yang denger. Ya, kenapa, ya? Karena memang tidak bagus buat ini, ya, buat kualitas suaranya. Tapi kalau teman-teman dengar yang FM, ya, biasanya yang 90, berapa segala macam, atau 91,7. Nah, itu kan dia frekuensi, berarti radio itu menempati di frekuensi itu. Berarti dia sudah dicup untuk frekuensi radio yang biasa kita dengar di radio. Nah, biasanya kalau untuk beberapa hal, ya, contoh kayak 5G dia menggunakan 5 GHz, frekuensi 5 GHz, ya. Nah, ini kan sudah diatur. Dalam ini sumber daya yang terbatas, ya. Jadi frekuensi itu nggak sembarangan dipakai semua orang. Jadi frekuensi itu dia punya kalau dibilang punya hak miliknya lah, ya. Jadi provider HP itu dia bayar ke negara, ya, untuk menyewa, ya, nggak beli, ya, tapi dia untuk menyewa kanal frekuensinya, ya. Jadi karena dia terbatas, makanya dia diatur. Makanya kita nggak bisa sembarangan menggunakan frekuensinya. Makanya kalau teman-teman itu punya sebuah WiFi, terus WiFi-nya teman-teman pakai repeater atau, ya, jadi untuk ditembak kemana? Ditembak ke jarak 10 km, ya, maka tuh biasanya ada larangan. Ya, kenapa? Karena takutnya dia akan mengganggu frekuensi yang lainnya. Nah, waktu itu dibatasi. Ya, kenapa? Ya, karena emang sekali lagi frekuensi adalah suatu hal yang mahal. Ya, tidak semua orang punya hak untuk mengolah itu, ya, karena terbatas. Nah, sama, ya, maka tidak semua 26 kanal itu bisa dipakai oleh si HART. Ya, tentu saja dia hanya menggunakan 15
ya, untuk menghindari batasan dari daerah tertentu. Nah, nanti dari 15 itu nanti akan diseleksi lagi, ya, mana yang rawan intervensi dia akan tidak akan digunakan, ya akan diabaikan, masa bodoh sama si dia, berarti akan di blacklist, ya. Makanya tadi seperti sebelumnya, jadi dia akan mencari dari 15 kanal itu mana yang paling sedikit intervensinya, ya. Kemudian setiap slot kanal itu nanti yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh beberapa node dalam jaringan untuk mentransmisikan paket dalam satu waktu, ya. Jadi nih, misal dari 15 kanal hanya 10 yang bagus, ya sisanya jelek. Nanti dalam satu waktu dia bisa menggunakan 10 kanal itu untuk mengirimkan paket data. Ya, jadi data-data yang dipaketin sudah di super frame, ya. Jadi super frame nanti untuk mengirimkan sekali waktu dia menggunakan semua kanalnya, ya. Jadi ketika dia beda frekuensi, ya dia tidak meminimalisir frekuensi interferensi. Jadi interferensi itu terjadi kalau misalnya dia fasenya terbalik, ya. Jadi ada fase lagi, nanti ada fase. Contoh seperti ini. Ini kita kembali kalau nggak salah ke pelajaran dastel, ya, dasar telekomunikasi. Ini sebuah jaringan, ya. Ini kita punya frekuensi, ya. Nah, interferensi terjadi ketika dia beda fase. Misal ada gelombang lain, ya, yang dia masuk, fase beda. Nah, ketika fasenya beda, kalau misalnya amplitudenya sama, maka nanti dia akan hasilnya akan saling meniadakan, ya. Akan jadi seperti ini, maka mati. Nah, nanti kalau amplitudenya antara fase ini berbeda, maka nanti dia akan saling mengecilkan, ya. Jadi makanya ini penting, ya. Jadi kalau kita menemukan interferensi frekuensi dalam fase yang berbeda, yang fase yang saling berbalik, maka itu yang berbahaya, ya. Nanti akan destruktif, ya, destruktif untuk frekuensinya. Nanti kalau misalnya ketemu frekuensi yang konstruktif dalam satu fase, maka nanti noise-nya akan semakin naik juga, ya. Jadi mencari komposisi yang pas. Oke, ya. Sekian, ya, untuk materi kita yang pertama. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahasnya yang sesi kedua, ya. Modul dan komunikasi yang kedua, yang Zigbee, Bluetooth, MVC segala macam. Ya, itu sisanya. Oke, untuk sekarang saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.